membangkitkan keluarga besar Pujasuma, kembali menguatkan silaturahim dan juga akan mengembangkan kembali keluarga besar Pujasuma yang sudah dirajut dalam satu paguyuban yang tahun 2006 diawali dan dirintis oleh Gubernur kita terdahulu Bapak Haji Syahrial Osman. Tentu malam hari ini akan dilanjutkan kembali Bapak Haji Herman Deru yang menjabat sebagai gubernur saat ini. Tentu kita harapkan Pujasuma akan semakin berkembang dan eksis di Sumatera Selatan. Selama 6 tahun berjalan, tentunya Pujasuma telah merambah ke seluruh wilayah kabupaten di Sumatera Selatan, Mas Betul Kunjung, sekali, ya? luar biasa. Dan tentunya semakin guyup rukunnya kita, semakin kuat. Selama 6 tahun tentunya semakin mempertebal tali silaturahim kita untuk keluarga paguyuban Pujasuma Sumatera Selatan. Dan tentunya kita harapkan untuk periode pada tahun 2022 sampai 2027 kita tetap eksis pada Pujasuma Sumatera Selatan. Tentunya untuk yang nanti akan dilantik dan dikukuhkan sebagai pengurus baru. Betul sekali, dan malam hari ini kader-kader muda Pujasuma yang kita harapkan untuk kembali menjadi nagoda Pujasuma ke depannya akan menumbuh kembangkan, akan menjadi pengikat dan perekat untuk warga Pujasuma yang ada di Sumatera Selatan. Tentu kita berbahagia sekali bahwa Pujasuma juga tergabung dalam paguyuban yang ada di Sumatera Selatan, paguyuban Nusantara Sumsel Bersatu. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai masyarakat Jawa yang ada di Sumatera Selatan juga menjadi perekat di antara suku-suku yang lain. Dan tentunya keberadaan Pujasuma di Kota Palembang itu juga tidak lepas dari suksesnya acara kita pada malam hari ini, karena dengan keterlibatan dari Pujasuma Kota Palembang sehingga acara pada malam hari ini insya Allah bisa berjalan dengan sukses. Betul sekali, dan memang acara ini Bapak Haji Herman Deru sendiri yang meminta untuk mengadakan kegiatan dan pengukuhan di tempat ini, dan sudah berbagai Pujasuma mengadakan acara di tempat ini. Tentu kita harapkan kedepannya Pujasuma akan terus eksis di bumi Sriwijaya. Untuk tamu-tamu kita yang hadir malam hari ini, ada baju-baju spesial ya, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Jawa Tengah, bahkan ada yang dari Sumatera Selatan sendiri. Tentunya Mas Kunjung, perbedaan tersebut menyatukan dalam satu wadah Pujasuma yang kita banggakan pada malam ini, dan tentunya dengan kostum yang berbeda itu akan memperkaya budaya kita yang ada di Indonesia ini, bahwasanya beraneka ragam budaya tentunya satu yang kita ikat, yaitu Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Inilah yang selalu digenggam di kaki burung Garuda. Burung Garuda. Sebagai lambang negara kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, tentu malam hari ini juga sudah hadir para pengerawit yang akan menghibur kita semuanya malam hari ini. Bagi yang hobi wayang kulit, nanti disilahkan untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit ini semalam suntuk Mas ya, sampai pagi. Iya, sampai pagi, sampai tuntas. Karena kita sengaja mendatangkan dalang yang terkenal dari Jawa Tengah, Cahyo Kuntadi, beserta rombongan kru pesinden-pesindennya malam hari ini sudah siap untuk menggelar acara wayang kulit malam hari ini. Tentu ini hiburan bagi masyarakat Jawa yang ada di Palembang yang sudah sekian lama tidak menyaksikan wayang kulit. Iya, sangat jarang Mas kita saksikan, Iya. apalagi setelah COVID berkembang 2 tahun sekali. yang lalu.
Sungguh luar biasa bisa kita saksikan pada malam hari ini pergelaran wayang kulit untuk mengobati rindu dan kangennya warga Pujasuma se-Sumatera Selatan. Dan tentunya tidak hanya warga Pujasuma ya Mas ya, untuk masyarakat umum pun boleh menonton. Iya. Dan sudah disiapkan oleh panitia, nanti ada jamu, ada juga rebus-rebusan. Rebus-rebusan, kacang rebus, pisang Ada rebus, kacang pokoknya rebus, rebus-rebusan. pisang rebus, dan juga ada jagung rebus. Baik, kami ucap selamat datang bagi tamu undangan yang baru saja hadir dan kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Kalau malam hari ini tempatnya tidak muat, suatu saat nanti kita akan menggelar di panggung depan. Iya. Seperti 2007 yang lalu, Pujasuma menggelar wayang kulit dalangnya almarhum Ki Ento Susmono, Bupati Tegal, yang menghadirkan sekitar 15.000 penonton. Masyarakat Jawa terkumpul menjadi satu di sini. Dan kita harapkan nanti suatu saat Bapak Gubernur kita juga akan mengumpulkan kembali masyarakat Jawa yang terserak di wilayah-wilayah Banyuasin, khususnya di wilayah perairan, di jalur yang malam hari ini tidak bisa menyaksikan langsung, dan live streaming malam hari ini juga lewat RRI Palembang dan juga channel Cahaya. Mas Kunjung, kita perhatikan di belakang sana masih tampak banyak tamu yang baru hadir. Iya. Silakan tamu-tamu kita yang hadir malam hari ini, kursi di belakang juga masih kosong. Dan untuk undangan yang belum memotong kupon door prize-nya, silakan diserahkan ke panitia yang ada di pintu masuk. Siapa tahu nanti beruntung ada door prize dari keluarga besar Pujasuma. Iya.
Pogoin sambil menunggu acara dimulai, rekan-rekan pengrajin bisa diisi dulu gending-gending Jawa untuk hiburan sore hari ini. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita masih menunggu Gubernur Sumatera Selatan bersama Forkompinda Sumatera Selatan yang saat ini masih ada di ruangan tengah dan sesaat lagi akan segera hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kepada para undangan, tamu dan penonton yang sudah hadir, kami silahkan untuk menempati kursi yang sudah disiapkan. Luar biasa Mbak Puji, penonton wayang yang lama tidak menyaksikan malam hari ini. Iya, tentunya sudah sangat rindu, sangat kangen Mas Kunjung ya Iya. dengan pagelaran wayang kulit, karena udah 2 tahun ya tidak menyaksikan pagelaran ini. Betul sekali. Dan kita lihat tamu undangan semakin banyak yang hadir. Dan tentu pagelaran wayang kulit ini, bagi yang paham, ini bukannya hanya sekedar tontonan, tapi juga ada tuntunan filosofi hidup yang luar biasa dari cerita wayang kulit. Jika kita memahami, Bapak Ibu semuanya, bisa kita ambil dari cerita-cerita wayang. Ada nasihat ya Mas ya? Iya, nasihat dan juga petuah-petuah yang tentu ini bermanfaat untuk kita semuanya.
Masih banyak sekali yang hadir malam hari ini. Mbak Buji di depan, Iya. kita saksikan saudara kita yang dari Oki, ada yang sebagian baru hadir. Bahkan ada yang 10 mobil Mas ya, itu dari Gelombang ya. Dari Gelombang Iya, ada dari 10. Gelombang dan juga ada Muara Enim, Prabu Dari Muara Mule, Enim, Prabu dari Mule. juga Pali. Iya. Iya. Ya, itu. Dari Pali ya Pak ya. Iya, selamat Prabu datang Mule. Bapak Ibu. Luar Muara Enim. biasa. Muara Iya. Enim ya. Iya, Muara Enim. Terima kasih, ini ada Mas Agus dan rombongannya Iya, sudah terima kasih Mas Agus. Iya, dan sudah rombongannya. menyiapkan rebus-rebusan juga. Terima kasih malam hari ini. Sengaja kita datangkan dari Gelombang, dari Muara Enim. Wah, pasti beda rasanya. Karena Mas. baru panen dari sana. Iya, pasti Iya. kacang rebusnya seger, manis-manis, Iya. gurih kayak gitu ya Betul Mas ya. sekali. Karena baru dicabut dari kebunnya, kemudian dicuci langsung direbus dibawa ke sini. Iya, kalau Sungguh roti luar mungkin biasa. di sini sudah sering, tapi kalau jagung rebus, pisang rebus kita Pisang jarang. rebus, apalagi Mas Kuncung itu Iya. ya, apa? Ubi rambat ya. Iya, ubi rambat juga Telur, sudah katanya. disiapkan. Telur rebus juga sudah disiapkan, masih anget-anget, nanti masih ngepul kayak gitu ya. Dan itu juga sungguh luar biasa, bisa kita nikmati bersama-sama pada malam hari ini Iya, sembari sembari- menyaksikan pagelaran wayang kulit. Tamu yang baru hadir mengenakan busana khas Madura ya, lorek-lorek merah dan Iya. putih. Kayaknya keluarga besar dari Madura juga hadir malam hari ini. Ya, selamat datang kita ucapkan kepada beliau-beliau yang baru hadir. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa bergabung bersama kita. Iya. Tapi malam hari ini keluarga besar Madura tidak membawa sate. Tidak bawa sate, tapi hati, Tapi membawa harapan dan membawa doa untuk harapan dan doa. keluarga besar Pujasuma, karena Pujasuma ini bukan hanya dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, iya juga Banyuwangi itu luar biasa. Keluarga besar Banyuwangi. Malam hari ini juga keluarga besar dari Pasundan hadir, terima kasih. Dari Pasundan ada juga ya Mas ya. Ada juga, karena
paguyuban Nusantara Sumsel Bersatu ini dari 56 paguyuban ini dari seluruh suku etnis di Indonesia ada. Dari India pun ada, tapi belum kelihatan sepertinya. Dari keluarga besar India dan juga keluarga besar Tionghoa pun juga ada. Cik a e l cik l a cik. Assalamualaikum cik, mik podium cik l a 3 jari cik l a cik 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 a cik l e cik l Suatu cek. Bisa ditambah lagi volumenya? cik 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 l a e l c e a Cek 1 2. Suatu cek. cik a monitor cik a e cik cik l e a
cik 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 Selamat malam untuk para undangan yang baru hadir malam hari ini. Matur nuwun atas rawuhipun ingkang dalu menika. Kagem kanca-kanca pengrawit, mbok menawis. Gending-gending rumiyin monggo diaturi. Dan malam hari ini Mbak Boji bukan hanya rebusan yang disiapkan oleh rekan-rekan Puja Suma, ada juga jamu gendong. Bagi Biar tamu nanti, undangan yang iya. pengen mengangkat tubuhnya, Iya. ya bisa nanti Iya, biar menikmati. tetap fit, sehat. Iya, menikmati jamu gendong supaya tetap fit. Iya. Kalau pengen nonton sampai jam 4 subuh ya Mas Kuncung. Betul ya. sekali. Udah disiapin jamu gendong dari keluarga besar Jamu Gendong Palembang. Bapak Ibu tamu undangan, kami informasikan bagi yang telah hadir, kami mohonkan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Sekali lagi bagi tamu undangan yang masih berdiri, kami mohonkan dengan segala hormat untuk segera menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang bagi tamu undangan yang baru saja hadir dan kami persilakan untuk segera menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Kepada bapak-bapak yang berada di sisi kiri kami juga kami persilakan untuk segera menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Terima kasih. Mas Kuncung, apa yang paling menarik dari panggung yang kita saksikan ini? Yang paling menarik menurut Mas Kuncung apa ya? Yang paling menarik adalah wayangnya sama pesinden-pesindennya. Kalau saya sih yang pertama sih Siapa? pesindennya, karena sama-sama dari wanita. Oh, ya. gitu ya. Kalau Dan- mau ikut jadi sinden nanti bisa di situ, tapi harus semalam. Iya, karena ini Mas ya, penyemarak ya, beliau-beliau itu penyemarak sehingga suasana menjadi lebih bingah, menjadi lebih, ya bingah itu apa? Iya, betul sekali. Jadi apa? Tambah suasananya sumringah ya. Iya, betul sekali. Perpaduan gendingnya yang luar biasa. Penyemangat untuk bapak-bapaknya Iya. yang pasti. Dengan perpaduan susunan wayangnya itu Mas. Sangat elok, Rapi ya. sangat rapi, sangat indah dengan background warna putih.
tentunya kombinasi yang sangat indah. Dan ini jarang sekali, Mas, saya sendiri orang Jawa sangat jarang udah melihat seperti ini. Udah tua-tua ini ya, tentunya setelah aktif dan bergabung di Puja Di Suma. Puja Suma, Iya. baru bisa menyaksikan wayang. Iya. Iya. Dan ini budaya yang harus kita lestarikan, karena kalau bukan kita siapa lagi untuk Siapa melestarikan lagi? budaya ini. Orang yang dari luar pun banyak sekali yang bisa dengan karawitan, dari Jepang, dari Betul. Belanda, dari Amerika ada. Masa Iya. sampai kita kalah? Betul, Mas. Karena sekarang campur sari udah banyak yang Betul diadopsi sekali, di luar ya, negeri. campur Ya. sari. Jangan sampai nanti wayang kulit yang kebesarannya itu sudah digali sudah sekian lama dari zaman nenek moyang kita Iya, zaman betul dahulu. sekali. Dan Bahkan tentunya ini sudah diakui UNESCO sebagai budaya asli budaya Nusantara. asli. Jadi ini wajib kita lestarikan. Wajib kita lestarikan. Dan kita yang ada di sini, Mas, tentunya bisa nanti menyampaikan kepada generasi mungkin putra putrinya ya, agar juga ikut serta dalam melestarikan budaya wayang kulit ini. Tentunya Puja Suma pun juga merintis tari untuk anak-anak yang ingin mengembangkan seni budaya. Iya. Khususnya ada tari Jawa yang malam hari ini juga nanti akan kita tampilkan dari Sanggar Iya. Ramasinta. Jadi kita bisa Aswa- menunjukkan hasil dari didikan ya, Iya, betul gabungan sekali. dari Sanggar Ramasinta yang dimiliki oleh Puja Suma ya, Mas. Satu contohnya, Iya. mereka sudah mampu untuk mempersembahkan sebuah tari budaya Jawa, ya, tari gambyong ya. Nanti kita akan saksikan bersama. Iya, kelahiran di Palembang tapi masih paham dengan budaya Jawa, luar biasa. Iya, Dan tentu ini juga menjadi kebanggaan kita sebagai orang tua kita, Betul. mempunyai anak-anak yang peduli Iya. dengan budaya. Tentu ini akan menjadi pewaris budaya di masa yang akan iya datang. benar sekali, Mas Tuju. Karena kalau kita lihat paras wajah dari anak-anak yang akan menarikan itu masih belia, tentunya semua mereka memang lahir di kota Palembang. Dan jarang sekali, Mas Kunjung, anak-anak muda yang mau menari yang ribet-ribet kayak gitu ya. Karena Iya. tari Jawa itu kan halus gitu ya, Betul lembut sekali. gemulai gitu kan. Kalau nggak telaten, nggak sabar kayaknya, aduh udah deh latihannya capek. Mungkin memilih yang happy-happy gitu ya. Kayak misalnya tari-tari kreasi zaman sekarang. Tapi tentunya mereka tidak, alhamdulillah. Satu contoh bahwa generasi kita sudah ada niatan yang kuat untuk melestarikan budaya Jawa. Betul sekali. Sambil kita menunggu kehadiran Bapak Gubernur kita yang kita sayangi, kita banggakan, rekan-rekan pengerawit mungkin Mas satu gending untuk kita coba dulu biar semangat. Mic gendernya mohon dinaikkan, Mas. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada anggota Puja Suma Batu Raja. Mana Puja Suma Batu Raja?
Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini dari Batu Raja, luar biasa. tamu-tamu kita yang baru hadir malam hari ini. Kami estri jenang selo wanita dipun jatmika nyata
cek. Halo ya. Cek. Cek. Untuk tamu-tamu kita yang baru hadir malam hari ini, Sugeng Dalu, selamat datang. Silakan untuk menempati kursi yang sudah disiapkan. Dan saat ini kita sedang menunggu kehadiran Gubernur Sumatera Selatan serta jajaran Forkompinda malam hari ini. Di dalam rangka pengukuhan pengurus Paguyuban Keluarga Jawa Sumatera Selatan, dan juga hadir pada malam hari ini ada Dewan Pembina Pujasuma sekaligus beliau Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Budi Karya Sumadi MSI, yang malam hari ini juga akan hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang kepada Pembina Pujasuma Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, bersama Forkompinda Sumatera Selatan. Selamat datang Ketua Dewan Penasihat Pujasuma Sumatera Selatan, Bapak Dr. Insinyur Budi Karya Sumadi MSI, bersama unsur pejabat tinggi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selamat datang Bapak Insinyur Haji Syahrial Usman MM, penginisiasi dan pendiri Pujasuma. Selamat datang para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan,
Selamat datang pada hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Kami silakan rekan-rekan dari media untuk mengabadikan momen ini. Iya, silakan Mohon bisa kepada kameramen untuk di note sebentar. Cukup untuk rekan-rekan kita dari media dan kameramen malam hari ini. Terima kasih. Kami silakan rekan-rekan dari media untuk kembali ke tempat masing-masing. Hari ini kami banggakan sebagai ucapan selamat datang. Terimalah persembahan kami. Hari ini kami banggakan sebagai ucapan selamat datang. Terimalah persembahan kami, tari gambyong dari muda-mudi Pujasuma yang tergabung dalam Sanggar Rama Sinta, asuhan Bapak Haji Sukino. Kita sambut dengan aplaus yang meriah.
yang meriah. Hadirin sekalian yang berbahagia di Puja Suma yang tergabung dalam Sanggar Tari Ramasinta asuhan Bapak Haji Sukino. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami banggakan, bertempat di Pendopo Agung Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan, kita berkumpul merajut persaudaraan dan kebersamaan dalam satu acara pelantikan pengurus Puja Suma Sumatera Selatan periode 2022 periode 2027 sekaligus memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Yang malam hari ini juga akan dimeriahkan pentas wayang kulit semalam suntuk dengan menghadirkan Dalang Ki Cahyo Kuntadi MSN, Pesinden Sukasi Rahayu, dan Pesinden Muda Ratu Podang Kuning Umi Hafifah dengan lakon Wiroto Parwo. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, bulan Agustus jangan lupa Telok Abang. Jalan Merdeka banyak kapal yang murah-murah. Bapak Ibu kami ucapkan selamat datang di Palembang, kota budaya indah nan ramah. Ikan tapah paling enak dimasak gulai, manis asam masakan ikan gurami. Izinkanlah acara akan segera dimulai. Terimalah sapa, salam dan hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara pengukuhan pengurus Puja Suma Sumatera Selatan periode 2022-2027 akan segera dimulai. Dan marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Puja Suma. Hadirin dimohon berdiri.
Dimohon duduk kembali. Kepada Ustadz Gus Miftah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Menteri yang saya hormati, Bapak Gubernur mungkin beserta istri yang saya hormati, bapak-bapak yang hadir beserta istri yang saya hormati. Kenapa saya nyebut suami, pasti saya sebut istrinya, karena saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Sesuai perintah amanat yang saya terima dari Haji Muhammad Baryadi, sponsorship saya malam hari ini, diminta untuk memberikan sepatah dua kalimat tausiah sebelum berdoa. Maka tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona pernah membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Makan pisang goreng, minumnya susu. Makan pisang, gorengnya susu. Minumnya susu. Hei orang Palembang, I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya akan ngomong 7 menit saja tentang kerukunan. Ketika Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN, ibu kota Nusantara di Kalimantan, saat itu diperintahkanlah semua gubernur, termasuk Gubernur Sumatera Selatan, untuk membawa tanah dan air. Betul Pak Gubernur? Sehingga kemudian apa? Banyak orang yang gagal paham dengan apa yang diinginkan oleh Presiden, mengatakan Presiden klenik, tahayul, percaya dengan dukun. Kenapa membuat ibu kota harus mengumpulkan tanah dan air dari masing-masing daerah? Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kasih analogi yang sederhana. Ingatkah Anda ketika Masjidil Haram dilanda kebanjiran, Hajar Aswad terlepas dari tempatnya, kemudian yang terjadi adalah semua kabilah berebut untuk memesangkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Sampai saat itu kemungkinan terjadi perang saudara. Konsensus yang disepakati adalah para pemimpin kabilah mempunyai konsensus, siapapun yang masuk masjid pertama kali, dia yang berhak untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Bapak Ibu ingat siapa yang masuk Masjidil Haram pertama kali? Muhammad ketika masih muda. Ketika Muhammad diberikan kesempatan untuk memasangkan kembali Hajar Aswad di tempatnya, apa yang beliau lakukan? Beliau minta kain panjang, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah kain, seluruh kabilah diminta untuk memegang ujung kain oleh Nabi Muhammad. Dibawa mendekat ke Hajar Ka'bah, kemudian apa? Setelah dekat baru Nabi Muhammad memasangkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Pertanyaan saya adalah, apa value yang pengen dikirim oleh Nabi Muhammad? Semangat persatuan dengan menghargai masing-masing kabilah. Pertanyaan saya adalah, mungkin gak kita berpikir ketika Presiden Jokowi minta tanah dan air dari masing-masing daerah, karena Presiden Jokowi menghargai kearifan lokal, sense of belonging,
Sehingga apa? Semua daerah memiliki rasa yang sama terhadap ibu kota negara baru. Fakta pertama. Fakta kedua, kalau Bapak Ibu pernah ke Jawa Tengah, di Masjid Demak, ada masjid besar namanya Masjid Demak. Anda tahu, itu proyeknya siapa? Pimpronya adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya mau tanya sama Bapak Pujasuma, kalau seandainya masjid itu dibangun sendiri oleh Sunan Kalijogo, kira-kira jadi apa enggak? Pasti jadi, wali. Pak Hirman Deru saja bangun masjid jadi, apalagi Kanjeng Sunan Kalijogo. Tapi apa yang beliau inginkan? Beliau minta semua wali untuk hadir di Demak. Maka Sunan Cirebon datang bawa kayu, Sunan Ampel datang bawa kayu. Semangat apa yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Kalijogo? Persatuan dan menghargai kearifan lokal. Nah, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam rangka apa? Menghargai kearifan lokal semua daerah. Sehingga apa? Semua masyarakat Indonesia memiliki sense of belonging terhadap ibu kota negara baru yang ada di Kalimantan. Maka saya bilang, Pak Gubernur, Pak Menteri, mohon maaf, sehebat-hebatnya Superman itu kalah dengan super team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi pakai celana dalam di luar. Dan yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok, kenapa ditonton? Nah, kalau kita pengen membangun bangsa ini besar, syaratnya cuma satu, Bapak Ibu. Rukun dan menjalin persatuan. Maka kita diingatkan dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika dilanda kemarau panjang. Dia mengumpulkan semua umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat minta air hujan. Kalau Anda punya dua pilihan calon istri, namanya bukan istisqa, istikharah. Tapi ingat, kalau Anda mau istikharah di antara dua pilihan, yakinkan kalau dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, kamu istikharah sementara nggak ada yang mau sama kamu. Akhirnya nangis menggunakan quote-nya Pak Gubernur. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Sholat istisqa 3 kali, Allahu Akbar, tidak turun hujan. 2 kali, tidak turun hujan. 3 kali, tidak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa matur sama Allah. Apa dia bilang sama Allah? Ya Allah ya Rob, kami sudah sholat istisqa 3 kali. Kenapa engkau belum menurunkan air hujan kepada kami? Apa jawaban Allah? Wahai Musa, aku tidak akan menurunkan air hujan kepada kalian. Kenapa? Karena ada di antara umatmu yang tidak akur, ada umatmu yang tidak rukun, ada umatmu yang saling bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Kemudian Allah memberikan 2 syarat kepada umatnya Nabi Musa kalau mereka menghendaki air hujan dari Allah. Saya minta 2 syarat ini tolong Anda lakukan. Insya Allah Sumatera Selatan dan Indonesia insya Allah makmur. Amin. Ini perlu saya sampaikan, kenapa? Karena berkaitan dengan kerukunan. Anda orang Jawa tinggal di Sumatera Selatan. Saya bangga dengan belangkon saya. Sampai belangkon saya kalau Anda lihat, mohon maaf Pak Gubernur, ini adalah Garuda, saya kasih NKRI, ini merah putih. 1 tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu saya membuat rekor. Saya lelang belangkon untuk Muktamar NU di Lampung. Atas istiqomah dan konsistensi saya pakai belangkon, saya diminta nyumbang Muktamar NU di Lampung. Belangkon saya lempar, saya jual, dilelang, alhamdulillah laku 900 juta. Coba, karena saya konsisten Pak, pakai belangkon. Konsisten itu bahasa agamanya apa? Istiqomah. Kalau istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Makanya Pak Menteri, saya kemarin dapat 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Yang pertama, lelang belangkon paling mahal sedunia, 900 juta. Coba Anda bayangkan, belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya, apalagi isinya. Wah. Kemudian yang kedua, saya dikasih penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam. Saya sudah pengajian di lokalisasi bersama para PSK 22 tahun. Saya pengajian kemana-mana Pak Menteri saya ajak, kecuali di lokalisasi. Karena saya khawatir beliau mau masuk nggak mau keluar, bahaya ini. Kemudian yang ketiga, saya dapat penghargaan apa Pak Menteri? Ini berkaitan dengan perhubungan. Apa? Saya mendapatkan penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk.
Ada 350 truk yang bokong truknya digambar wajah saya. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Nah, ada gambarnya Gus Miftah, ada quote-nya, bokongmu adalah rezekiku. Apa dua syarat yang diminta oleh Allah supaya turun air hujan? Kalau dua hal ini kita lakukan, Indonesia makmur, Sumatera Selatan makmur. Amin. Dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, kata Allah, wahai Musa, kalau kamu pengen aku menurunkan air hujan kepada umatmu, syarat pertama adalah jadilah umat yang akur, yang rukun, yang saling menghargai antara satu dan yang lainnya. Ini hari ini Bapak Ibu, intoleransi di Indonesia sangat tinggi. Maka tanggal 10 Juni kemarin ketika saya diminta oleh Presiden untuk memberikan tausiah di acara HUT HIPMI yang ke-50, saya diminta berbicara ekonomi berkah. Saya bilang, kalau bangsa ini pengen berkah, jadi umat yang akur, yang rukun. Pak Menteri tahu kalau ke pondok saya, Pak Haji Baryadi tahu, saya tinggal di pesantren yang 60% warganya adalah Katolik. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Bagaimana kemudian Allah mau menurunkan rahmatnya manakala kita tidak rukun? Contoh yang paling gampang, saya mau ngundang Anda selamatan, berkatan di rumah saya. Begitu mau masuk rumah Anda sedang bertengkar dengan istrinya. Akankah saya jadi masuk? Pasti saya balik, Pak. Kenapa? Gak mungkin saya datang ke rumah yang di dalamnya ada pertengkaran. Makanya kalau mau diundang caranya gimana? Jangan bertengkar. Bangsa ini sudah terlalu lama bertengkar. Beda dikit bertengkar. Kalau dulu NU Muhammadiyah bertengkar gara-gara kunut. NU merasa paling benar menggunakan kunut, Muhammadiyah paling benar tidak menggunakan kunut. Tapi subhanallah walhamdulillah, di bawah kepemimpinan Pak Hirman Deru, Sumatera Selatan sudah tidak ada yang bertengkar. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Sumatera Selatan sudah jarang yang sholat subuh. Pak Gubernur, saya ini orang NU. Zaman kuliah saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Karena saya nggak kuat ngekos, saya tinggal di masjid Muhammadiyah sebagai James Bond, jaga masjid dan kebon. 4 tahun setengah. Alhamdulillah, kata orang Arab, maafi muskilah. Kata orang Inggris, never mind. Kata orang Palembang, no what, no problemo, nggak ada masalah. Masalahnya hanya satu, Pak Gubernur, Pak Menteri. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Kurus saya, Pak. Begitu saya pindah ke lingkungan orang NU, subhanallah, saya langsung gemuk. Berat badan saya langsung 100 kilo. Kenapa saya ikut orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, manakipan makan, pengajian makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi. 7 hari. Maka tolong yuk Sumatera Selatan, apapun suku Anda ayo kita akur. Yang pertama. Makanya kita diingatkan oleh Allah, Al-Hujurat ayat 13. Manusia diciptakan untuk apa? Lita'arofu. Untuk saling mengenal. Saling mengenal itu mohon maaf, saya tidak hanya kenal dengan Pak Gubernur namanya, tapi juga budayanya, adat istiadatnya, kebiasaannya. Sehingga apa? Ketika saya memahami produk knowledge sebuah budaya, sebuah daerah, saya tidak akan menyinggungnya. Makanya kalau Pak Menteri ingat, dulu ada orang bilang begini, kenapa ibu kota pindah ke Kalimantan, tempat buangan setan, jin, demit, iblis? Yang tersinggung siapa? Kawan-kawan kita di Kalimantan. Maka ketika saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah, apa pendapat Anda ibu kota pindah ke Kalimantan? Saya jawab, enggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Selesai. Yang kedua, terakhir, karena kasih 7 menit, mau panjang mau pendek saya nggak ada masalah, toh jatahnya sama-sama tidak jelas. Kata Pak Haji Baryadi, awas. Ini Pak Haji Baryadi, Pak Gubernur kayak orang tua saya. Karena saya kenal dengan beliau sejak tahun 2004. Sejak beliau masih ganteng. Kalau dulu beliau kenal saya masih milenial, sekarang wajahnya sudah kolonial, Pak. Sudah tua soalnya, Pak. Yang kedua syaratnya apa? Kalau kita pengen dapatkan berkah dari Allah. Allah memerintahkan kepada Musa, Musa,
cari waliku, wali Allah, kekasihku namanya Barah. Kamu minta doa dari dia. Nabi Musa bertanya, aku nabi, kenapa harus mencari walimu? Apa jawaban Allah? Musa, kenapa kamu harus minta doa kepada waliku namanya Barah? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena yang namanya Barah itu Musa mampu membuat aku tersenyum minimal sehari 3 kali. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ternyata Allah itu bisa diajak guyon. Makanya mohon maaf, hari ini kita kalau ngaji ya biasa-biasa saja. Jangan terlalu sepaneng, Allah saja bisa diajak guyon. Makanya perintah Presiden Jokowi ketika Rapimnas TNI Polri, beliau mengatakan apa? Wahai para anggota TNI Polri, tolong awasi WA grup para istri. Jangan sampai ngundang ustadz radikalis yang tidak mencintai bangsa ini. Saya ketemu dengan Mas Pratikno, saya bilang, perintah Presiden bagus Mas Praktik. Awasi WA grup para istri supaya tidak terpapar paham radikalisme. Pertanyaannya adalah, emangnya berani suami ngawasi HP-nya istri? Yang ada sebaliknya, Pak. Istri yang ngawasi HP-nya suami. Betul Bapak-bapak? Ya. Beneran. Pak Gubernur mungkin kalau di kantor galak sama anak buah, di rumah ketemu istrinya, tahu sendiri Pak. Gitu. Pak Dirjen Hubungan Darat bintang 2, istrinya di rumah bintang 4 Pak. Gitu. Maka mari kita suasanakan bangsa Indonesia ini dengan yang asik-asik saja. Bahwa bangsa ini bangsa yang besar, penuh dengan keberagaman, penuh dengan perbedaan. Tetapi kita dipersatukan dengan satu ideologi yang sama. Namanya Pancasila, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka Bapak Ibu, kalau sampai ada ustadz yang mengatakan hormat merah putih haram, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara, bahkan ada yang bilang membayar pajak itu hukumnya haram, tentunya ini bertentangan dengan karakteristik bangsa Indonesia. Makanya kalau doa Mas, kadang-kadang sama Allah guyon boleh kok. Ada yang jomblo di sini, santai saja Mas. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Selesai Mas. Kayak saya kemarin mau bayar tanah, saya belum punya uang, saya berdoa, ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah. Tetapi kalau nggak ada uang, serasa mau mati ya Allah. Akhirnya Bapak Ibu, sudah saya tahu, udah selesai, nggak usah ngatur-ngatur kamu ya. Wis ra ngamplopi cerewet kamu itu ya. Santai aja Mas, sudah selesai. Hidupmu itu kayak batik, apa? Kakean pola. Kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita semuanya, pengukuhan pengurus paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma, Provinsi Sumatera Selatan, dengan tema kita rajut dan rawat, suasana guyub rukun, sepi ing pamrih, rame ing gawe, memayu hayuning bawono. Ini kalau ada orang Jawa pasti beribut, apa bedanya bawono dengan buwono. Tapi saya tidak membahas itu. Yang beragama Islam, mari berdoa bersama saya. Yang beragama non-Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sujud syukur kami dan terima kasih kami kepadamu ya Allah atas semua karuniamu, anugerahmu, rizkimu, sehingga engkau berikan semua kebaikan kepada kami, wabil khusus kepada bangsa yang kami cintai ini ya Allah. 77 tahun bangsa ini merdeka ya Allah, tentunya atas semua anugerahmu. Maka di dalam undang-undang bangsa Indonesia mengatakan atas berkatmu ya Allah. Berikanlah kepada bangsa ini ya Allah kemakmuran, berikanlah bangsa ini ya Allah keadilan, berikanlah kepada bangsa ini ya Allah kesejahteraan. Untuk itu ya Allah, jadikan kami umat yang akur, jadikan kami umat yang rukun, sehingga menjadikan bangsa ini bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni dosa bapak ibu kami, dan ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkanlah mereka ya Allah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah.
berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, jauhkanlah kami ya Allah siksa neraka, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Gus Miftah pada malam hari ini yang sudah memberikan tausiah singkat malam hari ini. Tentu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau ingin kembali mendengarkan tausiahnya, beliau besok siang juga akan hadir di LPT Nurul Ilmi Sukomoro, juga akan memberikan tausiah kebangsaan di sana. Untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin kembali menyaksikan sekaligus mendengarkan tausiah Ustadz Gus Miftah, kami silahkan. Selamat datang Gubernur Sumatera Selatan 2003-2008 Bapak Insinyur Haji Syahrial Osman. Pembacaan surat keputusan Wali Pusat Pujasuma tentang komposisi personalia dan kepengurusan Wali Provinsi Pujasuma Sumatera Selatan masa bakti tahun 2022-2027 oleh Bapak Dr. Andes Haji Joko Imam Sentosa MM, Sekretaris Wali Pusat Pujasuma. Nama yang disebut untuk menempatkan diri. Surat keputusan Wali Pusat Paguyuban Keluarga Jawa Sumatera Pujasuma nomor 01 Skep Wali Pusat _7 Romawi 2022 tentang susunan personalia Wali Provinsi Paguyuban Keluarga Sumatera Pujasuma Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2022-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk mengisi komposisi kepengurusan Wali Provinsi Paguyuban Keluarga Jawa Sumatera masa bakti 2022-2027. Sebagai berikut. Dewan Pelindung Gubernur Sumatera Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Panglima Kodam II Sriwijaya, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera, singkat yang disebutkan Bapak Dr. Insinyur Budi Karya Sumadi. M. Adi Nugraha Purnayuda, Hajah Suwarti, Mustawan Haji Suharindi, Dr. Haji Ahmad Zainuri, Insinyur Haji Basharudin Ahmad, 10 Dr. Andes Haji Suirman. Dewan Pakar ada 8, kami sebutkan Profesor Waspodo, Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Wakin Mardiono, Irjen Polisi Profesor Dr. Eko Indra Heri, Profesor Dr. Slamet Widodo, Profesor Dr. Haji Dedi Budianta, Dr. Anda Lesti Nuraini, Dr. Andes Joko Purnomo,
8 Dr. Kiai Haji Santoso Al-Kudi. Pengurus, nanti mohon maaf hanya ada 17 yang kami sebutkan dan nanti mengambil posisi. Kemudian nanti ada 9 kepala seksi atau bidang, tidak disebutkan karena jumlahnya lebih dari 100. Pengurus Ketua Dr. Haji Muh Baryadi SEMM. Ketua Harian Dr. Andes Haji Sutoko. Wakil Ketua ada 8, saya sebutkan: Haji Slamet Sumo Sentono, Haji Dr. Haji Dwi Priyono, Dr. Haji Rasidin Hasan, Adi Suranto, Dr. Insinyur Bambang Pramono, Surya Brata Adika Sarjana Hukum Magister Hukum, Haji Suparman SPD, dan Haji Suroso. Sekretaris Umum adalah Haji Untung Wijaya. Ada 3 wakil sekretaris. Yang pertama Haji Ari Maulana Bambang Herianto dan Saimin Sayuti. Bendahara Insinyur Haji Supartijo dibantu Kapten Infanteri Roslan dan Santoso. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 12 Juli 2022, Wali Pusat Paguyuban Keluarga Jawa Sumatera atau Pujasuma, Ketua Profesor Haji Waspodo, Sekretaris Dr. Andes Haji Joko Imam Santoso. Mengetahui Dewan Pengayom Paguyuban Keluarga Jawa Sumatera Sri Sultan Hamengkubuwono X, Dewan Pembina Pujasuma Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru SHMM, Gubernur Sumatera Selatan, ditandatangani. Perlu kami sampaikan bahwa Pujasuma didirikan pada tanggal 4 Maret 2006 atau 16 tahun yang lalu. Dan untuk wali provinsi sudah ada 3. Yang pertama adalah Wali Provinsi Sumatera Selatan, dan yang kedua Wali Provinsi Lampung yang diketuai oleh Bapak Haji Umar Sono, mantan Gubernur Lampung, dan yang ketiga adalah Wali Provinsi Bangka Belitung yang diketuai oleh Ibu Eko, istri Gubernur pada waktu itu. Terima kasih. Prosesi pengukuhan oleh Ketua Dewan Pembina Pujasuma Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Sebelum saya mengukuhkan Bapak-Bapak sekalian, ada baiknya saya bertanya, apakah Bapak-Bapak sekalian bersedia untuk dikukuhkan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridha Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Agustus tahun 2022, saya Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Dewan Pembina Paguyuban Keluarga Jawa Sumatera Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Wali Provinsi Paguyuban Jawa Sumatera Selatan, atau kita sebut Pujasuma Provinsi Sumatera Selatan, masa bakti 2022-2027 berdasarkan kebutuhan nomor 045-WP-Pujasuma-8 Romawi-2022
tanggal 12 Juli tahun 2022. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu meridhoi kita semua. Amin. Palembang, 27 Agustus 2022. Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Dewan Pembina Paguyuban Keluarga Jawa Sumatera atau Puja Suma di Provinsi Sumatera Selatan, Haji Herman Deru, ditandatangani. Selanjutnya penyerahan Pataka Puja Suma dari Dewan Pembina kepada Puja Suma yang baru dilantik. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi pengukuhan selesai. Kepada Bapak Gubernur diperkenankan untuk kembali ke tempat semula. Pembacaan janji pengurus diucapkan oleh Ketua Harian Puja Suma Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Sutoko MSI, diturunkan oleh pengurus yang baru dikukuhkan. Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Janji pengurus. Mohon diikuti secara bersama-sama. 1. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menjunjung tinggi integritas, berpartisipasi dalam membangun desa, membangun daerah, mikul dhuwur mendem jero, asah asih asuh, guyub rukun, sepi ing pamrih kawe. Saya ulangi. 3. Baik inter dan antar keluarga Jawa bersama keluarga Sumatera guna mewujudkan kemakmuran, kedamaian, adil dan sejahtera. Palembang, 27 Agustus 2022. Kami yang berjanji, pengurus paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma, Provinsi Sumatera Selatan,
Masa Bakti 2027. Selesai. Kepada pengurus Puja Suma yang baru dilantik, sebelum meninggalkan tempat ini kami mohon untuk foto bersama. Dan Kepada Bapak Menteri Perhubungan, kami silakan. Bapak Haji Syahrul Usman, Ibu Silakan, Pak. Anita Ibu Nuringhati, Anita, Ketua DPRD, silakan. Profesor Dr. Waspodo, terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Menteri Perhubungan, dan seluruh jajaran pengurus. Kepada Bapak Dr. Baryati kami mohon tidak kembali ke tempat karena beliau kami mohon untuk menyampaikan sambutan selaku Ketua Puja Suma Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi'ni'mal iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Pengayom Puja Suma Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang pada malam ini tidak bisa hadir karena persiapan beliau akan dilantik menjadi Gubernur Yogyakarta. Yang kami muliakan juga yang kami banggakan Pembina Puja Suma Provinsi Bapak Haji Hermandru, yang kami hormati Bapak Budi Karya Sumadi selaku penasihat Puja Suma Pusat, Bapak-bapak Ibu para Bupati Wali Kota, Dewan Pembina untuk di tingkat Wali Kabupaten Kota yang saya hormati, pendiri Puja Suma Bapak Syahrul Usman yang malam hari ini hadir, juga Forum Komunikasi Pemprov Sumsel
hadir Ketua DPRD Sri Kandinya Pujasuma ini, Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam atau yang mewakili. Saya ucapkan terima kasih mewakili kawan-kawan pengurus yang baru kepada semua pihak yang telah memilih kami untuk melanjutkan memimpin Pujasuma Sumatera Selatan. Juga terima kasih dukungannya Bapak-bapak pembina baik provinsi maupun kabupaten, sehingga Pujasuma sampai sekarang berjalan semestinya. Saya pribadi sudah 3 periode jadi Ketua Pujasuma. Selanjutnya saya akan bekerja sesuai dengan kebutuhan saat ini. Program kerja yang pertama adalah karena kita ini organisasi, yaitu ingin membentuk organisasi ini secara baik, di mana di Sumatera Selatan ada 3.000 desa kurang lebih. Maka program pertama adalah konsultasi organisasi sampai ke desa-desa di Sumatera Selatan. Sekaligus berkenan nanti pelantikannya kami mohon Bapak Gubernur lah untuk bisa menghadiri kurang lebih 3.000 desa di Sumatera Selatan. Mulai bulan depan kita mulai dulu setiap kabupaten terus menerus hingga selesai. Mengerjakan tatanan ekonomi kreatif. Maka Pujasuma sudah buat plan apa yang harus kita kerjakan. Salah satunya setelah organisasi sampai di kampung-kampung, saudara buat ini adalah bukan saudara membuat organisasi atau paguyuban yang secara sporadis, tapi suatu paguyuban yang penuh dengan kegotong royongan. Maka mulai besok kita akan segera bekerja. Apa kerja kita? Yaitu kemandirian berekonomi atau ekonomi mandiri. Kalau di pedesaan ada paguyuban, marilah paguyuban ini terus kita bina. Di antaranya yaitu kita akan serahkan benih tanaman sayur-sayuran. Ada bayam, ada terong. Juga akan kami serahkan Bang Kembung Kubono, yaitu 100 ekor domba. Juga dari Bapak Budi Karya Sumadi selaku penasehat membantu 100 ekor domba. Sedangkan dari pengurus juga 100 ekor domba. Ini 3.000 mungkin. Dombanya udah saya bawa, tapi baru talinya. Kalau di satu daerah ada padi, ada sayur, ada daging, saya rasa sudah nyaman itu. Kenapa Bapak Ibu suka mengatakan cabai itu mahal? Kenapa?
maka bilang mahal. Tapi kalau nanam sendiri ada, berarti murah. Ya, itulah kurang lebih. Terus program yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Ing ngarsa Tulodo, ing madya bangun karsa Tutwuri Handayani. Yaitu kita melanggengkan budaya Jawa. Maka malam ini kita mulai juga, malam hari ini kita mendatangkan Mas Cahyokun tadi dalam kondang dari Jawa Timur sebagai awal. Selanjutnya tiap kabupaten monggo kapan mau diadakan wayangan. Juga kita datangkan, saya tahu ustadz yang radikal itu kayak apa. Saya nggak tahu ustadz radikal, tapi saya tahu persis ustadz yang tidak radikal, ustadz yang adem. Untuk itu mulai besok pagi ada juga yang disebut puja semua bersolawat, yaitu dimulai besok pagi-pagi itu ada di Pondok Ustadz Hendra, dilanjutnya siangnya di SMA Nurul Ilmi, tempatnya Pak Haji Supartejo. Silahkan datang. Baru bulan depan monggo silahkan siapa yang mengundang wayangan budaya atau mau bersolawat, saya carikan nanti ustadznya yang jelas tidak radikal, ustadz yang adem. Terima kasih, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon kiranya Bapak Menteri bisa menyerahkan kambing ini walaupun baru dadungnya, besok pagi bisa diambil di rumah saya seduduk putih, yaitu perwakilan dari Batu Raja. Silakan maju. Yang kedua dari Koperasi Palembang. Yang ketiga Puja Semua Banyu Asin. Silakan. Mohon kesediaan Pak Penasihat Pusat, Pak Menteri. Negara yang tumbuhnya 5%. Negara lain bahkan negara besar minus. Tandanya apa? Ekonomi di Sumatera Selatan berapa Pak? 5, sama gitu. Dan maaf kata sektor transportasi 20 tahun ini. Nah oleh karenanya saya tidak bosan-bosannya memastikan LRT itu berjalan dengan baik. Tanjung Carat itu berfungsi dengan baik. Kereta api Sumsel berjalan dengan baik. Karena apa? Karena itulah sumbangsi kita untuk membangun negara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sekali lagi mengapresiasi para pengurus dan juga pendiri Pak Syahrial Uthman, Pak Herman Deru yang secara aktif memberikan dukungan kepada kawan-kawan kita yang begitu semangat. Terakhir sekali saya ucapkan selamat lagi supaya kita selalu bersemangat memberikan sesuatu yang baik pada negeri ini. Coba membacakan pantun ya. Feeder oplet menderu-deru. Cakep gitu dong. Feeder oplet menderu-deru.
Pak Didan Darat sudah luar biasa nih, jadi mesti dicakepin ya. Membawa penumpang dengan kantep. Nggak ngerti kantep kan? Kantep tuh nah mainin nah ya. Semangat Raden Temenggung Herman Deru membawa Sumsel makin cakep. Sekali lagi terima kasih, semoga kita bisa memberikan nilai-nilai kebersamaan sebagai bangsa Indonesia dengan kemajemukan. Bapak-bapak, saya senang sekali Bapak pinter, dalam butuh sakit Pak ya, Bapak bisa itu hebat banget ya. Jadi bangga yang di sana yang merah-merah masih sanggup baca lagu Jawa halus, hebat ya, selamat ya. Jadi ini adalah suatu bentuk yang konkret dari kebersamaan di Sumsel. Terima kasih, semoga Allah Ta'ala memberikan jalan yang baik pada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Dewan Penasehat Pujasuma Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Insinyur Haji Budi Karya Sumadi yang sudah menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Penghargaan dari Pujasuma Provinsi Sumatera Selatan kepada beberapa bupati, wali kota atas kepedulian dan jasa-jasanya terhadap pembangunan kawasan terisolir dan kawasan eks-transmigrasi dan pembangunan sumber daya manusia Pujasuma. Kepada nama yang disebut untuk maju dan menerima piagam serta menempatkan diri. 1. Haji Harnojoyo Esos, Wali Kota Palembang. 2. Insinyur Haji Ridho Yahya MM, Wali Kota Ujang, Sarjana Hukum, Bupati Lahat. 4. Haji Lanosin Hamah ST, Bupati Oku Timur. 5. Haji Alfian Maskoni SH, Wali Kota Pagar Alam. 6. Dr. Haji SN Prana Putra Sohi MM, Wali Kota Lubuk Linggo. Popo Ali Murtopo Pekom, Bupati Oku Selatan. 8. Haji Iskandar SE, Bupati Oki. Dan 9. Insinyur Panca Wijaya Akbar SH, Bupati Ogan Ilir. 10. Insinyur Haji Heri Amalindo MM, Bupati Pali. 11. Haji Conci Muhammad SSI SH MM MH, Bupati Haji Depi Suhartoni, Bupati Muratara. Dan 14. Haji Askolani Jasri SHMH, Bupati Banyu Asin. Untuk Bupati Banyu Asin diwakili oleh Wakil Bupati Banyu Asin. Diserahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Dewan Pembina Pujasuma Sumatera Selatan didampingi Ketua Dewan Penasehat Pujasuma Sumatera Selatan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Wakil Bupati Banyu Asin yang mewakili Bupati Banyu Asin, Bapak Haji Slamet Sumo Sentono SH,
Beliau juga salah satu warga transmigrasi yang sukses di Sumatera Selatan. Kita berikan aplaus untuk Wakil Bupati Banyuasin. Dan tentu para bupati dan juga wali kota yang berjasa untuk membangun kawasan terisolir, kawasan ekstramigrasi, dan juga membangun SDM Pujasuma pada malam hari ini mendapat penghargaan dari Gubernur dan Dewan Pembina yang pada saat ini juga menjabat sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Selanjutnya nanti izin Bapak Gubernur untuk berfoto bersama tokoh-tokoh Sumatera Selatan yang diadakan pada malam hari ini. Silakan rekan-rekan media untuk mengabadikan momen ini. Iya, terima kasih. Cukup. Kepada Bapak Gubernur, mohon langsung untuk menyampaikan sambutannya. Saya bahagia sekali malam hari ini bisa menjadi tuan rumah di perhelatan besar dan sakral, yakni pelantikan Wali Provinsi Pujasuma Sumatera Selatan, dan sekaligus kita memeriahkan ulang tahun kemerdekaan ke-77 ini. Disuguhi dalang kondang dari Jawa Timur, didatangi Pak Menteri yang juga penasehat kita, kita lihat waranggononya. Kalau kita ingat mobil produksi Toyota namanya Kijang, itu dari Kijang kotak, Kijang super, Kijang grand sampai Innova Ribbon ada semua di depan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita hormati, kita banggakan putra Sumatera Selatan yang saat ini di kabinet, salah satunya yang menjadi penasehat Pujasuma, Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang juga sangat banyak perhatiannya kepada kita di Sumatera Selatan ini. Dari pelabuhan samudra, kereta api, LRT, sampai angkot modern.
Nggak pernah kita ada cerita oplet itu pakai AC kalau di zaman Pak BKS jadi menteri. Selama ini angkot itu yang dibanggakan cuman musik dangdutnya yang keras-keras, Pak. Sekarang kalau bapak-bapak mau merasakan angkot pakai AC, itu adalah hasil bantuan dari menteri yang berasal dari Sumatera Selatan. Para pejabat utama, Pak Dirjen Darat, juga staf atau staf ahli utama Kementerian Perhubungan yang hadir di sini. Ibu Ketua DPRD, Ibu Anita Sri Kandinya Pujasuma, Sumatera Selatan. Tapi harusnya pakai adat Jawa, Bu, pakai itu. Apa yang hitam di situ tuh? Paes. Gus Miftah. Luar biasa dan sudah sangat akrab dengan Sumatera Selatan. Berapa kali datang sampai ke Oku Raya. Dan yang lebih akrab lagi kita sering lihat YouTube-nya. Pendiri Paguyuban Jawa Sumatera, Bapak Haji Syahrial Usman. Tepuk tangan dulu. Para pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota atau yang diutus untuk hadir. Mas MC Baryadi, saya tahunya dari dulu, dari saya umur belasan tahun, 20-an tahun kerja jadi pegawai negeri, nulis notis pajak itu kok kendaraan banyak sekali namanya MC Baryadi. Ternyata MC itu Moh Baryadi. Sebagai wali provinsi Pujasuma, Sumatera Selatan, untuk pengabdian ke periode yang ketiga. Tepuk tangan untuk pengabdian yang luar biasa. Ketua harian, wakil-wakil ketua, sekretaris Pujasuma wali provinsi, juga pengurus kabupaten kota, wali kabupaten, dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia yang tergabung dalam PNSB, yang ketuanya Pak Syahrial Usman, dari semua suku. Makanya saya Beskap Landung katanya. Kata Bu Ketua, Beskap Landung itu agak bulat bawahnya. Tapi sebenarnya ini adalah penghormatan bagi kita semua, bagi warga keturunan Jawa di Sumatera Selatan. Hadirin yang berbahagia, Pujasuma adalah sebuah organisasi yang sudah sangat akrab di masyarakat. Apakah berasal dari suku Jawa, non Jawa, apakah profesinya TNI, Polri, ASN maupun swasta murni, semua sudah akrab dengan Pujasuma. 3 periode di kepemimpinan Pak Muhammad Baryadi, Pujasuma tidak pernah membuat masalah di lapangan. Yang ada adalah berkontribusi untuk membangun, khususnya dalam seni budaya. Wayang tetap bertahan, reok Ponorogo bertahan, jaranan bertahan. Kalau tanpa benteng ini, saya yakini aset-aset budaya itu tentu akan sirna. Bahkan ludruk pun masih ada di kita ini, ketoprak. Kalau wayang kulit memang kegemaran masyarakat Sumatera Selatan, bukan hanya keturunan Jawa. Ada wayang golek juga. Sekarang muncul lagi wayang santri. Ini berawal dari seni budaya Jawa yang dibawa
Dan saya sampaikan Pak Menteri, Sumatera Selatan ini mulai program pengiriman warga Jawa dengan program kolonisasi sebelum merdeka. Ada 2 wilayah besar, yakni Belitang dan Tugumulyo. Pada saat itu tahun 38. Yang dikirim bukan karena kerja rodi, tapi dikirim untuk membimbing masyarakat asli menjadi petani sawah pada saat itu. Dan nyatanya memang 2 daerah itu menonjol sekali terhadap pertanian, khususnya sawah. Ini luar biasa. Nah, di kesempatan baik ini yang dihadiri oleh hampir seluruh pengurus kabupaten kota, baru-baru ini kita diberikan penghargaan oleh pusat dikarenakan Presiden menerima penghargaan tingkat dunia, yakni IRRI, Institute Rice Internasional itu. Artinya Indonesia bisa bertahan dalam keswaspadaan pangannya meskipun dalam kondisi yang sangat krisis. Presiden mendapatkan itu dikarenakan ditunjang oleh 5 provinsi. Jatim, Jateng, Jabar, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Dan ini juga di dalamnya banyak sekali warga Pujasuma yang berkontribusi aktif di dalam meningkatkan produktivitas pertanian kita. Malam ini kita dapat rezeki lagi. Selaras dengan program kita yang sudah terbukti dapat menurunkan angka kemiskinan, yakni GSMP, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Ini menjadi hilal atau tanda-tanda bahwa program kita ini diridhoi oleh Allah. Tiba-tiba Sinuwun bantu 100 ekor domba, Pak Menteri membantu 100 ekor domba, pengurus juga membantu 100 ekor domba. Tadi Pak Baryadi menyampaikan lagi tentang tanaman-tanaman hortikultura. Itulah yang termaktub di dalam Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, yakni kemandirian kita dalam memenuhi kebutuhan dapur kita sendiri. Kita canangkan di Lahat, di tepian Sungai Lematang, bersama Pak Bupati Lahat khususnya dan seluruh Bupati Wali Kota se-Sumsel. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan betul-betul sangat efektif untuk menurunkan kemiskinan. Nyatanya 8 bulan kita launching, masyarakat menyambut dengan baik. Kemiskinan kita baru dalam sejarah ini kepala 11, tadinya kepala 12 dan selanjutnya. Ini adalah prestasi masyarakat. Nah, saya ingin Pak Baryadi dan seluruh kepengurusan, ketua hariannya Mas Toko, untuk terus menyebarluaskan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Di berbagai titik saya sampaikan, kenapa kita hanya untuk mendapatkan brambang saja, bawang merah, itu harus menunggu kiriman dari Brebes, sementara kita sendiri mampu untuk menanam itu. Kenapa hanya sekedar telur asin, telur bebek, kita harus nunggu kiriman dari Pak Haji Rosidin, sementara kita sebenarnya mampu juga untuk memproduksi sendiri. Nah, ini tentu kita gunakan manajemen tepuk tangan Pak Baryadi. Kalau tepuk tangan saja harus ada yang memulai, pasti gerakan-gerakan ini harus ada juga yang memulainya. Dan terima kasih kepada Pak Menteri, juga tolong sampaikan dengan Pak Gubernur DIY dalam hal ini Hamengkubuwono X yang juga telah memberikan perhatian terhadap warga Pujasuma dengan memberikan bantuan-bantuan berupa domba. Kita tahu tadi penyerahan itu masih berupa dadung. Dadung itu adalah tali sebagai simbol dari pemberian hewan ekor kaki 4, dan itu saya ucapkan terima kasih.
Terakhir, kepada kepengurusan baru ini saya minta, jika periode 1-2 sebelumnya sukses, maka di periode ketiga ini harus lebih sukses lagi. Sukses dalam persatuan, sukses dalam kerukunan, sebagai modal kita membangun. Kita sepakat apa yang disampaikan oleh Gubernur